Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Sapnali Fabi dengan NIM 22025020112. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai SDLC atau Software Development Life Cycle. Ada beberapa bagian yang saya akan jelaskan, yaitu apa itu SDLC, manfaat SDLC, bagaimana cara kerja SDLC, apa saja model SDLC, bagaimana SDLC menangani keamanan, bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Langsung saja kita ke apa itu SDLC. SDLC itu adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau Software Development Life Cycle, adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembangan untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Tujuan SDLC adalah meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Jadi, metodologi ini menguraikan serangkaian langkah yang membagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi tugas yang dapat ditetapkan, diselesaikan, dan diukur. Yang kedua yaitu manfaat SDLC. Jadi salah satu manfaat SDLC yaitu peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Yang kedua ada estimasi perencanaan dan penjadwalan yang efisien. Ada juga peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya, dan pengiriman perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja SDLC. Jadi cara kerja SDLC terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu rencana. Jadi rencana itu fase perencanaan biasanya mencakup tugas-tugas seperti analisis biaya manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasi. Ada juga tim pengembangan mengumpulkan persyaratan dari beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, ahli internal dan eksternal, serta manajer untuk membuat dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Jadi dokumen tersebut menetapkan harapan dan menentukan tujuan bersama yang membantu dalam perencanaan proyek. Tim memperkirakan biaya, membuat jadwal, dan memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua ada desain. Pada fase desain, teknisi perangkat lunak menganalisis persyaratan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk membuat perangkat lunak. Misalnya, teknisi mungkin mempertimbangkan untuk mengintegrasikan modul yang sudah ada sebelumnya, membuat pilihan teknologi, dan mengidentifikasikan alat pengembangan. Teknisi akan melihat cara terbaik untuk mengintegrasikan perangkat lunak baru ke dalam infrastruktur IT yang sudah ada yang mungkin dimiliki organisasi. Yang ketiga ada penerapan. Pada fase penerapan ini, tim pengembangan mengkodekan produk. Mereka menganalisis persyaratan untuk mengidentifikasi tugas pengodean yang lebih kecil yang dapat mereka kerjakan sehari-hari untuk mencapai hasil akhir. Yang keempat ada pengujian. Tim pengembangan menggabungkan pengujian otomatis dan manual untuk memeriksa perangkat lunak atau bug. Analisis kualitas terdiri dari pengujian kesalahan perangkat lunak dan memeriksa jika analisis tersebut memenuhi persyaratan pelanggan atau tidak. Yang kelima ada deployment. Saat tim pengembangan perangkat lunak, mereka mengkodekan dan menguji pada salinan perangkat lunak yang berbeda bandingkan yang diakses pengguna. Perangkat lunak yang digunakan pengguna disebut produksi, sementara salinan lain berada di lingkungan build atau lingkungan pengujian. Jadi memiliki lingkungan build dan produksi yang terpisah memastikan bahwa pelanggan dapat terus menggunakan perangkat lunak meskipun sedang diubah atau ditingkatkan. Yang terakhir ada pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan, di antara tugas lainnya, tim memperbaiki bug, menyelesaikan permasalahan pelanggan, dan mengelola perubahan perangkat lunak. Selain itu, tim memantau semua sistem performa keamanan dan pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi cara baru dalam meningkatkan keberadaan perangkat lunak. Selanjutnya, apa saja model SDLC? Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau biasa disebut SDLC secara konseptual menyajikan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya.
Model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pengembangan. Di antaranya yaitu model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, model eagle. Selanjutnya, bagaimana SDLC menangani keamanan. Jadi, dalam pengembangan perangkat lunak tradisional, pengujian keamanan merupakan proses terpisah dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Tim keamanan menemukan kelemahan keamanan hanya setelah mereka membangun perangkat lunak. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah bug yang tetap tersembunyi atas meningkatnya resiko keamanan. Ada juga disebut dengan DevSecOps. Jadi DevSecOps itu adalah praktik mengintegrasikan pengujian keamanan pada setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak. Mereka juga mencangkup proses yang mendorong kolaborasi antara developer, spesialis, keamanan, dan tim operasi membangun perangkat lunak yang efisien dan aman. Selain itu, memastikan bahwa aktivitas jaminan keamanan seperti tinjauan kode, analisis arsitektur, dan uji penetrasi merupakan bagian integrasi dari upaya pengembangan. Yang terakhir yaitu bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Pertama yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Jadi singkatan SDLC terkadang dapat mengacu pada siklus hidup pengembangan sistem, proses perencanaan, dan pembuatan sistem IT. Sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang kompleks. Yang kedua yaitu siklus hidup pengembangan perangkat lunak dibandingkan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak hanya membahas pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak. Di sisi lain, pengembangan sistem adalah superset yang lebih luas yang melibatkan pengaturan dan mengelola perangkat lunak, perangkat keras, manusia, dan proses yang dapat membentuk sistem. Jadi sistem tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti pelatihan, organisasi, dan mengubah kebijakan manajemen yang tidak termasuk dalam payung pengembangan peran. Yang ketiga yaitu manajemen siklus hidup aplikasi. Manajemen siklus aplikasi atau biasa disingkat dengan ALM adalah pembuatan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak hingga tidak lagi digunakan. ALM melibatkan beberapa proses, alat, dan orang yang bekerja sama untuk mengelola setiap aspek siklus hidup seperti ide, desain, dan pengembangan, pengujian, produksi, dukungan, dan redundasi akhir. Yang keempat yaitu SDLC dibandingkan dengan ALM. SDLC menjelaskan tahap pengembangan aplikasi secara lebih detail. SDLC merupakan bagian dari ALM. Sedangkan ALM mencakup seluruh siklus hidup aplikasi dan terus melampaui SDLC. ALM juga dapat memiliki beberapa SDLC selama siklus hidup aplikasi. Baik, itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.